Kemudian yang nomor 11, tanaman semangka manis berbiji banyak, M besar, B kecil yang diselangkan dengan semangka hambar tidak berbiji, M kecil, B besar menghasilkan F1, keturunan F1, yaitu tanaman semangka manis dan tidak berbiji. Diketahui sifat manis M besar dominan terhadap hambar M kecil dan sifat tidak berbiji B besar dominan terhadap berbiji B kecil. Berapakah perbandingan fenotip pada keturunan keduanya F2 apabila antar F1-nya disilangkan gitu ya. Berarti kita harus menentukan dulu fenotip yang F2 itu untuk menyilangkan. Berarti di sini ada, oh ya, belum ibu ini. Berarti bisa kita tulis seperti ini. M besar, B kecil dihilangkan. Ini untuk yang menentukan F1-nya ya. Ini M kecil, B besar. Nah, kemudian dia akan menghasilkan F1, M besar, M kecil, dan B besar, B kecil gitu. Nah, kemudian ini dihilangkan antar sesamanya, berarti kita harus tahu gametnya dulu. M besar, B besar, M besar, B kecil, kemudian M kecil, B besar, kemudian ada M kecil, B kecil. Nah, kemudian sama gitu ya. Sama dengan yang atas. Kita perbesar aja. Berarti yang sini M besar, B besar. Ini M besar, B kecil. Ya ampun. Ini M kecil, B besar. Oh, nggak cukup ya ternyata. Oke, kita pindah. Kita pindah saja ya. Kita pindah saja. Oke, di sini Ibu sudah menuliskan gamet yang perempuan dan laki-laki, kemudian didapatkan hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian kalau sudah paham konsep tentang hibrid, maka nanti hasilnya adalah dia akan memiliki perbandingan manis tidak berbiji, manis berbiji. Jadi untuk manis tidak berbiji, M besar B besarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gitu ya. Nah, berarti sudah langsung kita tulis saja. Cari yang manis tidak berbijinya itu 9 gitu. Kemudian manis berbiji hambar. Berarti manis yang berbiji hambar. Manis berbiji maksud Ibu. Manis yang berbiji berarti M besar dengan yang berbiji B kecil. M besar dengan B kecil ini ada 1. Ada 1, kemudian ada 2, kemudian M besar ada 3 ini ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu yang A9331. Untuk selanjutnya silakan kalian cari sendiri ya untuk membuktikannya. Jadi jawaban yang nomor 11 ini yang A9331. Kemudian yang nomor 12, cermati tabel persilangan berikut. Berdasarkan tabel berikut, fenotip dan genotip parentalnya adalah berarti kita menentukan fenotip dan genotip parentalnya. Ibu copy dulu ke ini ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu berapa fenotipnya apa, genotipnya apa, berarti kita bisa lihat dari ininya, gametnya. Kalau di gametnya itu berarti ada B besar, B kecil, kemudian ada K besar, K kecil,
yang mana nantinya akan disilangkan. Ini Ibu lihat yang atas dulu gitu ya. Ibu lihat yang atas, kemudian disilangkan itu yang bawah ini, yang nantinya akan disilangkan dengan B besar, kita gabungkan jadi satu, B besar, B kecil, K besar. Ini K besar apa K kecil ya? Oh, K kecil ya, K kecil gitu. Berarti B besar, yang atas heterozigot, yang bawah hetero tapi K-nya kecil semua. Berarti kita cari yang ini, atas hetero, yang bawah K-nya kecil semua. Yang A salah, yang pasti, yang B salah, kemudian yang D ini benar, yang B salah gitu. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 3, pada rambutan gen M, gen M mengendalikan rasa manis, gen M besar, gen M kecil mengendalikan rasa hambar, gen B besar mengendalikan sifat biji besar, dan gen B kecil mengendalikan sifat biji kecil. Perjalanan antara tanaman rambutan manis berbiji besar dengan tanaman sejenis manis berbiji kecil menghasilkan keturunan ini. Selanjutnya tanaman F1 akan disilakan dengan sesamanya untuk menghasilkan bibit unggul. Apabila tanaman unggul memiliki fenotip manis biji kecil, maka individu F1 yang dapat disilangkan dengan sesamanya sebagai bibit unggul. Berarti di sini kita cari fenotip yang memiliki manis biji kecil gitu untuk mendapatkan tanaman unggul. Kalau kita lihat nomor 1, ini ada M besar, B besar, B kecil. Berarti dia memiliki manis biji besar. Nah, padahal yang kita ingin ambil adalah manis biji kecil. Berarti yang nomor 1 salah. Kemudian nomor 2, M besar, B kecil, manis dan juga biji kecil gitu. Berarti nomor 2 benar. Kemudian nomor 3, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Berarti fenotipnya adalah dia rambutan manis biji besar. Berarti ini salah ya, karena bijinya pengennya kecil. Kemudian yang nomor 4, M besar, M kecil, B besar, B kecil, B kecil. Berarti ini adalah manis dengan bijinya kecil ya. Berarti yang benar nomor 2 dan nomor 4. Gitu. Nah, tapi karena kita lihat yang nomor 2 ini, dia itu M besar, M-nya semuanya besar. Sedangkan yang nomor 4, M besarnya 1, M kecilnya 1. Berarti nanti ketika disilangkan, kemungkinan ada yang nggak manis gitu. Alias masam gitu ya. Sehingga yang nomor 4 ini tidak dipilih karena dia nantinya akan berkemungkinan mendapatkan keturunan F2 yang tidak unggul gitu, masam gitu ya, karena ada M-nya itu heterozigot, ada M besar, M kecil. Sedangkan yang nomor 2 ini semuanya M besar, M besar. Jadi jawaban nomor 13 adalah yang B. Kemudian yang nomor 14. Yang nomor 16 ini ada tanaman mangga berbatang tinggi dan berbuah manis, disilangkan dengan tanaman mangga berbatang pendek dan berbuah asam. Nah, kemudian jika masyarakat lebih menyukai tanaman mangga berbatang pendek, jadi batangnya pendek, buahnya manis, genotip yang dapat disilangkan untuk menghasilkan tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul terdapat pada kotak gitu ya. Berarti kita harus mencari genotip yang memiliki batangnya pendek dan berbuah manis. Kalau bisa yang homozigot. Berbatang pendek berarti dia T-nya T kecil, dan kemudian berbuah manis berarti M-nya M besar. Kalau kita lihat nomor 1 dan 8. 1 ini dia batangnya tinggi, kemudian yang 8 ini batangnya tinggi, berarti salah yang A. Kemudian yang B, 5 dan 6. Dia batangnya tinggi, yang 6 juga batangnya tinggi, berarti salah. Kemudian yang C, 8 sama 12. 8 ini batangnya tinggi, 12 ini batangnya pendek. Tinggi dan pendek ini masih kurang tepat ya. Kemudian yang nomor 11 sama 15. Yang D, yang 11 ini tanaman pendek, buahnya manis. Nomor 15
tanaman pendek, buahnya manis walaupun heterozigot gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu. Oke, yang nomor 8 itu batangnya tinggi, kemudian dia manis. Yang nomor 12 itu batangnya pendek, manis gitu. Tapi jadi jawaban yang C itu salah karena ada satu yang batangnya tinggi. Tapi yang D, yang 11 sama 15 itu sama-sama tanamannya pendek dan manis gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian yang nomor 14. Perhatikan persilangan tanaman kedelai berikut. Kemungkinan sifat keturunan pada F2 apabila F1 disilangkan antar sesamanya adalah, nah jadi kalau misalnya kita lihat parental yang nomor 1, induk yang pertama, dia kedelai warna coklat, yang satu warnanya putih sehingga menghasilkan warna coklat gitu. Berarti F1 atau keturunan pertamanya ini pasti heterozigot. Berarti yang P1 ini dia homozigot, misalnya C besar, kemudian yang warna putih C kecil gitu, sehingga filialnya atau keturunannya itu adalah C besar, C kecil. Nah, kemudian kalau kedelai warna coklat ini, C besar, C kecil ini, filial yang pertama, keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka dia akan menghasilkan 3 coklat, 1 putih. Jadi kalau misalnya kalian paham sama konsepnya, sebenarnya tidak perlu dihitung ya. Jadi ini. Sebentar Ibu cari yang kosong. Ini kayaknya kosong. Jadi ini Ibu tuliskan ininya. Berarti yang atas itu C besar disilangkan dengan warna putih C kecil yang akan menghasilkan warna coklat. C besar C kecil gitu ya. Nah, kemudian C besar C kecil ini disilangkan dengan sesamanya. Berarti di sini C besar dia coklat, kemudian ini C besar C kecil dia juga coklat, kemudian ini C besar C kecil dia coklat, kemudian ini C kecil dia putih. Berarti 3:1, 3-nya coklat, 1, 2, 3 coklat dan satunya warnanya putih. Kemudian